Oke, halo Sobat Waras. Ya, mohon maaf telat ya. Tadi lampu padam, udah mau mulai lampu padam ya. Tapi ya, puji Tuhan sudah hidup kembali. Dan ini adalah suatu diskusi yang sangat hot ya antara Sofiatul Al-Hayat dengan seorang Muslim. Dan kita saksikan aja keseruannya gimana ini ya. Mantap ini, kita saksikan. Pak Salim masih dengar? Pak Salim. Ya. Halo. Ya itu udah. Ya, begini Pak. Halo. Oke, begini Pak Salim. Jadi di dalam Al-Baqarah 200 satu-satunya juru bicara Kristen. Kenapa? Halo. Bu Supiatul yang paling bagus ini, satu-satunya juru bicara Kristen yang paling bagus ini, saya tengok. Ya, bagaimana? Saya jelaskan. Bagaimana Bu Pak Salim? Bu Supiatul saya paling bagus. Satu-satunya juru bicara. Juru bicara, iya. Tapi kenapa Abdul pada mau memenggal kepala saya, Pak? Dari mualaf nggak? Dari Islam, ah? Tidak. Ya, saya jelaskan ya, Pak Salim nanti bisa. Sebab Pak Salim saya ikuti tanya Bu Sofiatul. Bu Sofiatul dulu Muslim nggak? Oke. Ya. Jadi Bapak nanti cocokin ya, Al-Baqarah 210 dikatakan Allah akan datang bersama para malaikatnya di hari penghakiman atau hari kiamat. Datang dalam awan-awan ini kalau orang Timur Tengah itu bicara sesuatu yang ilahi, Pak. Jadi Bapak kalau misalnya lihat nih, Bapak lihat misalnya film-film Sung Gokong, film-film Buddhisme kayak gitu, Bapak. Orang-orang itu kalau menggambarkan dewa itu selalu naiknya mengendarai awan-awan. Ya, itu cara orang Timur Tengah pada waktu itu menggambarkan seseorang yang ilahi. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ketika dikatakan di dalam Al-Baqarah 210, Allah dan para malaikatnya akan datang di dalam awan-awan. Ya, tetapi yang datang di hari kiamat siapa? Di dalam hadis Bapak dikatakan Isa Al-Masih itu akan datang menjadi hakaman muksitan, menjadi hakim yang adil. Bapak pernah dengar ya bahwa yang akan datang di hari kiamat nanti adalah Isa Al-Masih yang akan menghancurkan Al-Masihud Dajjal atau Al-Masih palsu yang namanya Dajjal. Ya, jadi Isa Al-Masih akan datang. Nah, di dalam Alkitab kita yang datang di dalam awan-awan, Yesus berkata sang anak manusia. Ini bukan manusia biasa, bukan seperti saya dan Bapak. Sang anak manusia yang dikatakan Yesus ini, orang Yahudi tahu, Pak. Ketika Yesus mengatakan bahwa sang anak manusia akan datang dalam awan-awan, itu artinya sang anak manusia merujuk kepada nubuatan Daniel 7. Jadi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah sang anak manusia itu? Murid-muridnya langsung tahu yang disebut sang anak manusia itu adalah nubuatan di Daniel 7 yang akan datang dan berkuasa. Tadi dikatakan Pak Bombom sudah membacakan diberikan segala kuasa, kemuliaan, kekuasaan, hormat, ya, dia dijadikan raja dan semua bangsa akan tunduk kepadanya. Nah, di Daniel 7 yang dibacakan Pak Bombom tadi itu merupakan penglihatan Nabi Daniel ketika Yesus tadi di Kisah Rasul 1 kan naik nih dalam awan-awan. Ya, Yesus mati, kemudian 3 hari kemudian bangkit, terus masih menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut. Ya, selama 40 hari berturut-turut dia menampakkan diri, kemudian dia naik ke surga, hari ke-50-nya, ya, itu disebut Pentakosta. Ya, jadi ketika Yesus naik ke surga dalam awan-awan, penglihatan Nabi Daniel 7 ayat 9 sampai 14 tadi merupakan coronation atau coronation itu bahasa Indonesianya apa ya? Pemahkotaan. Jadi Yesus dimahkotai sebagai raja, kekuasaannya sah atas bumi dan surga. Makanya di Matius 28 ayat 19 Yesus mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Ya, kemudian Yesus terangkat dalam awan-awan. Nah, inilah dilihat Nabi Daniel di Daniel 7 ayat 9 sampai 14, seorang serupa anak manusia. Ya, yang datang kepada yang lanjut usia, kemudian kepada sang anak manusia ini diberikan segala kuasa, kehormatan, kemuliaan atas semua raja-raja di bumi. Ini singkatnya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Salim kalau kurang jelas? Katanya, Ibu Muslim kah bukan? Dulu Muslim nggak? Ya, saya penasaran, Ibu dari Muslim kah? Sebab Ibu tahu banyak masalah Al-Quran. Bukan, saya bukan
bukan Muslim, Pak. Saya belajar Islam itu 4 tahun. Ya, ya, betul. Belajar, Ibu belajar membaca atau ada guru kah? Membaca saja? Ada Ustadz. Ada Ustadz juga, ada Ustadz saya di sini juga, tapi saya juga belajar banyak dari buku-buku. Oh, saya mau tahu saja itu Ibu, sebab Ibu tahu banyak pasal Al-Quran. Kalau setakat membaca saja itu bagi saya lah, ini walaupun tidak betul, mesti kita bertanya dulu sama yang pakarnya. Ibu kalau membaca saja itu tidak cukup. Pakarnya itu hanya Allah, Pak. Bukan, kalau kami dari Islam yang sekarang yang tinggal itu ulama. Itu Sofiatul Enggak, itu dari udah Allah. dirubah-rubah, itu terjemahannya udah dirubah, itu Al-Baqarah 210 Surah Ali bukan Imran kayak ayat gitu. 7, Pak Salim. Udah dirubah itu terjemahannya. Al-Baqarah 210 bukan kayak gitu. Coba Pak Cita Jangan bohong kamu Sofiatul. Siapa yang rubah tuh? Siapa yang rubah? Kamu jangan bohong kayak gitu. Ya buktikan dong kalau saya bohong. Coba Pak siapa Cica Kiler kasih tunjuk. Kamu kasih dong dalilnya. Kamu mengatakan bohong. Yang benar begini. 210 itu bukan kayak gitu terjemahannya. Mas, sampaikan aja dalilmu. Yang bohong yang mana, yang salah yang mana. Kamu yang pembohong. Aduh, tantang gimana kamu ini bohong itu. Terjemahannya bilang kayak gitu. Saya tantang kamu apa saya yang bohong. Saya tantang loh. Sekarang kamu tunjuk. Kamu lihat itu. Bawa diri Bang. Al-Baqarah 210 apa itu? Saya tantang kamu. Bu, saya tantang kamu. Kamu apa saya yang bohong? bohong? Tukang bohong itu. Udah, Wong Sebut sabar ya. Sekarang di sini. Tunjukin. Wong Ya Sebut. coba lihat, kamu lihat itu 210. Terjemahan Al-Baqarah 210 itu. Gimana? Oke. Ya sudah. Pak Bombom bisa. Emang lu bisa bahasa Arab? Pak Bombom bisa kasih layar, Pak. Siapa sih? Saya kasih yang Kemenaknya punya, Pak. Oke. Kemenak punya ya. Silakan. Kita buka aja Kemenak. Bentar ya. Nanti Pak Wong Sebut terjemahkan ya. Silakan Pak. Ini yang ayatnya bunyi ini Al-Qur'an ya. Pak Wong Sebut tolong baca Al-Qur'annya, Pak. Silakan. Dia langsung Kitabnya, bilang Bapak baca dulu. Ya. berbohong, nggak dijelasin. Nah. Wong Sebut silakan baca, Pak. Silakan, Pak. Jangan dikasih Indonesianya. Tolong Arabnya. Jangan kasih bahasa Arabnya dulu. Ya. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Translate. Artinya, Pak? Yang ditunjukin itu, Pak. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dalam kurung itu tidak ada di dalam bahasa aslinya. Tidak ada yang dalam kurung, Pak. Kamu memang tukang bohong mulutmu. Kamu yang tukang bohong itu tadi apa itu saya tantang tadi? kamu. Kalau ada kata azab di situ, kecuali datanya di sini, kecuali datanya azab Allah. Di situ tadi apa itu tulisannya kamu itu? Ya, saya tantang. Kata azab tidak ada di situ. Ya, artinya kamu sudah berbohong. Kamu itu Sofiatul yang berbohong itu ini di sini di sini tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat ini. Nggak ada azab di situ. Dalam kurung itu nggak ada. Kamu ini. Itu kamu yang bohong itu pasti terjemahannya kamu pendusta dan menipu kamu. Kamu tidak ada dalam kurung itu. Tanya sama Muslim yang lain, coba itu terjemahannya. Penipu pendusta kamu. Pendusta kamu ya. Kamu memberikan tafsiran yang keliru atas ayat ini. Dalam kurung tidak ada itu. Sekarang buka tafsirannya dan buka bahasa Inggrisnya. Bapak buka Qur'ano, buka Qur'ano.com dan buka Quran Wow terjemahan Yusuf Ali atau Piktal. Kita coba lihat. Kita coba lihat dari Google Translate aja dulu. Ya, jadi kamu tuh berbohong ya. Tidak ada kata azab Sofiatul yang berbohong. Tanya orang Muslim yang lain, coba suruh buka kitab Al-Quran. Udah. Bu Sofiatul, sabar ya. Bu Sofiatul sabar. Pak Long Semut ada punya kitab, suruh buka yang mana? Pak Cica Kiler atau ini Pak Long Semut? Kita santai ya. Tolong kasih lihat apa yang
Jangan ada terjemahan Indonesianya, kasih lihat dulu yang bahasa Arabnya. Nanti Lung Sembut jelaskan ya, yang ini artinya ini, bahasa Arab namanya alif, bata gitu jelaskan. Kak Sufiatul juga, Ibu Sufiatul mengerti bahasa Arab. Silakan Lung Sembut, silakan. Santai aja Pak. Pak Lung Sembut. Ya, gimana Pak? Ini silakan Pak Lung Sembut. Ya. Jangan dulu yang lain ya. Pak Bombom. Jangan saya dulu, marah. jangan. Saya marah loh udah. kayak gini dibohong-bohongin ini terjemahan Al-Qur'an nih. Bombom. Ya, coba buka saya punya screen, Pak. Siapa yang membohongin? Ini memang framing aja. Ini Google Translate. Oke, ini Pak Lung Semut. Bapak kan tahu bahasa Arab. Bisa Bapak jelaskan nggak? Ini bukan tahu bahasa Arab, Pak. Saya nggak tahu, nggak pinter bahasa Arab. Cuma ini terjemahan yang di sini beda dari terjemahan yang di situ. Ini terjemahan dari Google Translate, Pak Lung Semut. Apakah paling itu buatan si Sofiatul itu terjemahan? Ini kan terjemahan Google Translate ini. Google ini. Pak. Google Translate ini. Jadi saya copy yang tadi ini kan Arabik ke Indonesia. Cari dia itu di aplikasi Al-Qur'an itu banyak di Google ini itu. Kan kita mau lihat apakah ada kata-kata kalau di Google kayak gitu itu bisa di mana bisa paling buatan si Sofiatul itu ini tidak ada kamu penipu, kamu ini berdusta. Mana ada Google Translate buatan Sofiatul? Bu Sofiatul, entar teman-teman, kamu mau bicara dulu. Coba dibuka. Teman-teman, Pak Bombom baru tahu Ibu Sofiatul punya Google ya? Iya, saya bisa bikin terjemahan Quran loh, Pak. Oh, mana ada Google Translate punya? Bisa, Pak. Maksudnya bisa. Oke. Ini aja, Pak. Ya. Ini Lung Semut sebentar. Kalau kita mau lihat, tinggal kita copy yang ayat Arabnya tadi, kemudian kita masukkan ke Google Translate ini. Translate, ya kan? Arabik Indonesia. Ya, apakah ada kata ajab? Ya, di sini disebutkan apakah mereka hanya menunggu Tuhan. Nah, Google kan tidak kenal Allah mungkin ya, tapi Tuhan dibikin di sini. Kalau Google kayak gitu, Pak, bisa kayaknya bisa pelintir gitu, dibuat-buat. Sebentar, Lung Semut. Tadi yang Ibu Sofiatul sampaikan, sebentar dulu Lung Semut. Tadi permasalahannya, apakah ada di dalam aslinya itu ada kata ajab? Kamu bilang ada. Tidak ada dalam kurung. Bego kamu ini. Kata ajab nggak ada di situ. Jangan kamu tambah-tambahin. Salah itu, yang di situ terjemahannya salah itu. Itu saya nak karepmu dewek itu. Sebentar. Terjemahannya kamu tahu kamu tahu bisa nggak masuk kenapa? Ke ini. Sebentar. Kamu tahu nggak kenapa dikasih tanda dalam kurung? Dalam kurung tuh kamu tahu artinya apa nggak? Dalam kurung tuh nggak ada di bahasa aslinya, tahu? Makanya lu dibego-begoin. Benar. Karena lu dibego-begoin, makanya lu jadi Abdul kayak begini. Coba seandainya mereka menerjemahkan Sofiatul, kamu itu pembohong, Sofiatul. Kamu itu pembohong itu. Ya Allah, saya baru tahu ini kamu bohong-bohongin kayak gini nih. Lung Semut. Ternyata kamu itu pembohong. Lung Semut sing kayak kue. Belum semut kayak kue. Tidak ada kayak kue. Selalu datangnya azab Allah bersama malaikat dalam Lung Semut. Aslinya itu kata ada. Orang anak katanya ajab. Orang anak sing katanya ajab kue. Udah tahu bohongnya ini Sofiatul. Oke, bentar Bu Sofiatul, sebentar. Bung Semut. Jadi jelas. Bentar Bu. Terjemahan itu untuk membohongi umat. Jelas lah, Sofiatul ini pembohong. Udah, nggak apa-apa. Udah, kamu duduk, kami penipu, nggak apa-apa. Udah, saya paling nggak suka orang pembohong itu. Udah, oke. Lung Semut kamu yang pembohong, berdusta kamu. Ternyata Sofiatul itu pembohong. Berdusta kamu ini. Kamu nggak ada ilmu. Penipu, kamu berdusta kamu. Satu tadi janjinya kan satu-satu Pak. Satu-satu biar Bu Sofiatul dulu sama Lung Semut. Pak Bombom bisa buka bahasa Inggrisnya nggak dari quranwow.com atau dari Qurano itu satu persatu. Paciler aja, Pak Bombom kurang puasa. Paciler aja. Ya Paciler. Pak, di sini udah malam ya Pak. Saya cuma mau memberitahu itu aja Pak. Jam 12 malam di sini Pak.
Lu tuh pembohong, Jadi, dan lu dibohongin sama terjemahan. Ya, tanda dalam kurung tuh nggak ada, makanya lu jadi orang Abdul. Islam di sini ya, di live chat pasti tahu ini. Coba lihat aja Belum Al-Baqarah. baca WA apa? Baca WA apa? Dalam kurung tuh kagak ada di bahasa Sofiatul itu aslinya, pembohong tahu. ini. Al-Baqarah 210 Long Semut bukan itu kayak gitu. kamu tuh penipu dan pendusta, kamu Long Semut. Di dalam bahasa aslinya, 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 Sebentar, diam. dalam kurung itu. Halo. Di dalam bahasa aslinya tidak ada dalam kurung tutup kurung. Di dalam bahasa aslinya, dalam kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, kurung dibuka, kurung ditutup, tidak ada itu. Pak Timothy. Ada saja ini. Pak Timothy, sabar Pak. Sudah. Sabar. Begini, beliau sudah keluar, jadi kita iklan dulu ya. Kita iklan ya. Orang-orang bebal harus dilawan seperti itu, Pak. Orang bebal kok. Nanti mereka lapor di Aditya. Katanya kita ini. Aditya, kita iklan dulu. Oh, muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Malu menceritakan. Terus, kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri. Gak ada suaranya, Pak. Buset. Luar biasa. Perawan terus. Haji. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, ya perawan lagi. Waduh. Gitu. Terus, Pak. Hebat kali kau. Pertanyaannya adalah, kalau perawan terus, buat apa 72 bidadari? Satu cukup. Satu cukup. Bentar ya. Iya. Bang sebut masuk, kita bicara ya, diskusi nanti Pak Bambang punya moderator. Yang penting Anda jangan mengatakan Ibu Sofiatul punya Google. Anda belajar bahasa Arab itu dong, tunjukin Qur'ano.com atau Quran Wow. Ya itu sudah jelas sekali, tidak ada kata azab. Coba kasih saya layar Pak Bombom. Mereka dibohongi oleh terjemahan. Layar yang ini? Ya, bentar ya. Ini tadi kan saya kopinya begini caranya, Pak. Ini ya. Ini saya ambil. Saya copy. Kan ini ayatnya nih. Iya kan? Prabu Halim. Anda katakan Google, Anda belajar bahasa Arab dulu baru masuk di sini ya. Jangan Anda komentar sembarang-sembarang. Ini saya copy kan. Kemudian sudah saya copy. Bentar, ini saya tutup dulu nih layarnya nih. Media masuk, media channel masuk. Nah, ini setelah saya copy, minta lagi layar, Pak. Mana layarnya? Bentar. Masuk ya. Jangan saya masuk. Dia berani saja kamu nggak tahu bahasa Arab. Ini Pak, minta layarnya Pak. Udah. Nah, itu kan ini kan masih kosong nih. Masih kosong. Ini saya paste aja. Nah kan muncul ya. Iya. Iya. Nggak ada kata azab di situ, bro. Nggak ada. Memang nggak ada. Hanya Google salah terjemahannya. Google bodoh. Ya. Qur'ano.com korpus Quran itu kata per kata diterjemahkannya. Jadi memang ini umat Bani Kurung umat dalam kurung teks yang terhilang ini memang kasihan, benar-benar terhilang mereka. Korpus. Tadi tadi Lung Semut tadi beraninya sama perempuan aja tuh. Kalau sama laki-laki nggak berani tuh, pendusta itu. Yang dipermasalahkan di dalam kurung tanda kurung tadi tidak ada dalam aslinya itu. Betul. Media masuk. Dia tidak. Dia nggak jujur dengan kita. Bahasa Arab silakan masuk ya. Oke, Salim tahu bahasa Arab nggak Salim? Pak Salim? Nggak tahu ya. Yang tahu bahasa Arab tolong masuk ya, terjemahan dari Google ini salah atau tidak? Enggak, saya pernah panggil Ibu Fadilah aja, Pak. Ya, Fadilah. Panggil Bu Fadilah. Tantangan saya juga nih buat muslim Indonesia. Di situ pun belum ada yang belajar bahasa asli Injil. Alamak. Ya, jadi yang bisa bahasa Arab itu tantangan debatnya berlaku ya. Anda akan berdebat dengan orang Arab asli, ya, yang masih keturunan Nabi Muhammad. Jadi silahkan Anda atur.
Pak Bombom. Pak Bombom. Ya Bu, lanjut Bu. Ya itu saya bikin tantangan debat untuk orang yang ngaku-ngaku bisa bahasa Arab, ya, debat dengan orang Arab asli. Ya, mantap itu Bu. Tadi Lung Semut tadi dari awal sudah berdusta, katanya Ibu Sofiatul punya Google Translate. Itu kan ya, sudah berdusta. Terjemahnya Sofiatul. Iya. Terjemahnya Sofiatul. Iya. Yang kedua adalah kita tidak menafsirkan loh, tidak menambah, tidak mengurangi. Tetapi Departemen Agama kalau ada tanda kurung, ya, buka kurung tutup kurung, berarti itu tidak ada di dalam aslinya. Itu ditambahkan supaya lebih connect, lebih terhubung, lebih bermakna kata-kata itu supaya lebih gampang dimengerti. Itu makna ditambahin dalam kurung itu. Tapi dalam aslinya itu tidak ada. Kayak gitu loh. Itu tadi yang dipermasalahkan. Tunggu. Mati-mati. Pak Salim, Pak Bombom mau bicara. Pak Salim. Pak Salim Malaysia. Pak Salim. Bapak punya mic Pak, buka Pak. Mic. Mic. Encik Salim ini duduk kat mana dah? Iya. Salim. Malaysia. Encik Salim duduk dekat mana? Malaysia. Pak Salim. Malaysia. Pak Salim mau dengar guru bahasa Arab. Malaysia. Ibu. Oke, saya kasih panggil ya. Guru bahasa. Teman-teman jangan ada yang masuk dulu. Kami panggil dulu. Ya, oke, ini orangnya dulu Muslim. Dulu orangnya Muslim. Sekarang dia Kristen, tapi dia masih mengajar guru mengaji. Khusus. Ya, dia guru bahasa Arab. Dia orang Kristen, tapi dulu dia Muslim. Sekarang udah jadi Kristen Ortodoks. Dia mengajar orang Muslim punya anak-anak mengaji bahasa Arab. Bapak nanti coba ya. Dia berbahasa Arab. Bapak coba lihat. Halus bahasanya. Bu Fadila silakan masuk Bu. Yang teman-teman lain jangan masuk dulu ya. Kalau mau masuk dan dia boleh. Aduh, Ibnu. Alah media itu nggak usah Pak. Bebal itu. Bukan. Nah, oke, Ibnu sudah masuk. Bentar ya. Silakan Bu. Bentar. Tuh. Bentar ya. Kita sambil menunggu ya. Jadi Pak Salim, kenapa tadi pertanyaan bilang kami harus belajar bahasa apa? Ibrani ya, Yunani ya? Nah, tadi saya dengar. Bahasa Injil asli katanya Pak. Tadi saya dengar juga awal suruh saya belajar bahasa Arab. Di situ pun tidak ada yang tahu bahasa asli itu Injil, terjemahan semua dibaca. Oh, Bapak mau bahasa yang asli? Ini, ada yang tahu bahasa Arab ini? Saya tahu. Ibunya. Oke. Ada di sini tahu bahasa Injil, Ibrani ada. Ya, Injil, Ibrani, Yunani ada. Sekarang bahasa Arab dulu Pak. Oke. Saya sengaja tantang Bapak. Oke, Bapak selang bahasa Arab. Pak Cica Kiler kasih tunjukkan bahasa Arabnya itu. Baru ajar Bapak ini. Yang orang Betawi. Silakan Pak. Di situ tadi suruh saya. Ya udah sabar. Pak Cica Kiler. Di situ juga. Kasih tunjuk bahasa Arabnya biar Bu Fadila baca. Udah sabar. Oke, sabar. Cica Kiler. Oke, sabar ya Pak ya. Oke, ini Pak. Bapak lihat ya. Ibu Fadila, silakan Bu. Baru terjemahkan artinya apa ayatnya. Silakan Bu. Bu Fadila. Mic-nya Bu. Bu, suaranya nggak ada Bu. Bu Fadila. Suaranya nggak ada Bu. Bu Fadila. Coba keluar dulu Bu, baru masuk lagi. Suaranya nggak ada. Bu Fadila. Nah, Ibu Fadila sudah masuk ya, tapi suaranya nggak ada ya. Bu Fadila. Nah, ini keluar dulu ya. Pak Salim, nanti habis bahasa Arab, kamu dengar orang kasih tunjuk Alkitab bahasa Ibrani sama Yunani ya. Yang penting kamu berjanji dulu, jangan ngomong mulut besar ya. Bukan itu poinnya Tuan. Tuan di sini tadi suruh saya belajar bahasa Arab. Tuan sendiri belum belajar bahasa Ibrani sendiri suruh saya. Bukan masalah belajar Pak, Bapak supaya jelas artinya. Maksudnya kita begitu. Suruh saya belajar. Iya karena Bapak kan menyangkal. Bapak kan suruh menyangkal. Bapak kan tidak bilang itu artinya salah.
Makanya kita bilang Bapak harus belajar. Karena Bapak nggak ngerti. Masa Bapak protes Google? Bukan saya yang protes Google. Cek, bukan saya. Kan Bapak bilang kan para ahli. Nah itu sudah diterjemahkan dari Google. Apakah salah? Makanya kita panggil Ibu Fadila ini. Bukan dia yang protes, Pak. Iya, saya tahu. Tapi dia bilang, dia tidak mau yakin bahwa dia bilang itu tidak benar. Jelas, kan tidak mau percaya Google. Memang yang protes tadi wong semu, tapi dia juga ikut-ikutan kan. Bilang penerjemahan Google itu salah. Nggak begitu bunyinya. Tadi Bapak kalau boleh kita putar ulang kembali bisa. Bapak bilang itu nggak begitu bunyinya. Berarti artinya salah dong. Sama aja dengan wong semu. Yang saya tangkap tadi, Tuhan di situ suruh saya belajar bahasa Arab, baru boleh masuk. Salim, kenapa suara kecil sangat lah? Ya ke? Ya. Kecil. Ya, suara kecil sangat. 1, 2, 3 dicoba. Masih kecil. Kecil masih. Bisa. Sangat. Bagi toa dikit lah, bagi toa. Bu Fadila. Minta pasukan berkas setelah turun. Kecil sangat, punya suara lah. Tak boleh dengar. 1, 2, 3, coba. Alamak, tak payah pun. Masih kecil. Gak apa-apa, biar aja. Belum bisa masuk. Bu Fadila. Halo. Ya, itu boleh. Ya, itu sudah bagus, Pak. Bagus sangat. Bu Fadila tak boleh kesang. Ya, Bu. Bapak mengerti bahasa Arab, Pak? Pak Salim? Pak Salim? Pak Salim? Tidak. Tampuk-tampuk Ismaila. Ya. Tampuk-tampuk. Nah, caranya ya, untuk betul, mengetahui bahasa Arabnya bagaimana, Pak? Untuk mengetahui cara bahasa Arabnya bagaimana, Pak? Semua mau diawali lah kalau mau belajar. Terus kalau kira-kira kita minta terjemahan di Google, salah ya? Google salah ya? Untuk terjemahan, translate bahasa Arab kayak bahasa Indonesia. Google salah ya, Pak? Tanya dulu. Salah, Pak? Ada betulnya, tapi kalau betul-betul mau di pembuktian itu mau proses. Bukan masalah pembuktian, Pak. Translate-nya aja. Sekarang. Kan nanti Bapak tafsir lagi. Kita translate dulu kayak bahasa Arab, kayak bahasa Indonesia. Nanti kan ditafsir. Itu kan di kitab Bapak. Ya, kita coba ya. Nih, kita coba lagi ya. Ibu Fadila. Bicara. Bu Fadila. Bu Fadila udah ada. Bu Fadila. Bu Fadila suaranya, Bu. Aduh, Bu Fadila punya suara ya. Ini kayaknya jin pegang. Ibu Fadila punya suara. Bu Fadila. Shalom. Iklan dulu. Shalom. Bisa dengar suara saya, Pak? Udah. Sudah. Oke. Pak Cecekilar, sebentar. Ya, silakan, Bu. Dibagi Bu, aja, tolong Pak. ini bahasa Arab, Bu. Ya, saya nggak bisa lama ya, Pak ya. Saya ninggalin menara doa soalnya. Ya, oke. Bu, tolong ini bahasa Arabnya. Langsung dengan artinya, Bu ya. Kasih titik koma, kasih arti. Oke. Bapak dengar ini ya. Ini ada orang dari Malaysia. Suratnya, Pak. Yang ini, Pak. Bu, surat apa ini ya? Al-Baqarah 210. Ibu Fadila ini dari mana? Apa? Ibu Fadila ini dari Muslim nggak dari Kristen? Suratnya apa, Pak? Al-Baqarah 210. Saya Kristen. Dari Muslim, Bu Fadila, dari Muslim. Oh, Dia sudah pindah, Pak. Dari kegelapan pindah ke terang Tuhan yang ajaib. Muslim. Tadinya di kegelapan, Pak, dia. Amin. Itu dari itu versi awal. Ya udah. Bu Fadila, dia tanya ini artinya bahasa Arab ini. Silakan, Ya. Bu. Ya, Bu baca. saya baca ya. Beliau dulu yang baca atau saya duluan? Pak Salim Ya. baca dulu, Pak Salim. Silakan Pak Salim baca. Ya? Ibu Fadila lah yang baca. Ya, Pak Salim kan orang Muslim.
Agama Muslim, pasti orang Muslim tahu bahasa Arab lah. Silakan Pak. Dia tidak bisa bahasa Arab katanya. Dia tidak bisa bahasa Arab katanya. Sebentar teman-teman. Enggak, Pak, begini. Walaupun nggak bisa bahasa Arab, biasanya bisa ngaji, gitu loh, Pak. Ya. Itu kan wajib, ngaji itu bisa harus wajib. Kalau nggak bisa ya jangan jadi orang Islam. Ya. Pak Salim, bisa baca Pak? Baca Pak, ya silakan baca, ngaji Pak. Bapak ngaji, berarti Bapak orang Muslim sejati. Saya punya bacaan serupa Muhammad Kece. Tak apa, ya, silakan. Baca saja. Tak apa, baca aja. Tak apa. Bukan, tadi saya mau tanya sedikit, itu Ibu Fadila dari Muslim ke Kristen? Dia dari Muslim ke Kristen. Dulu Muslim, sekarang Kristen. Dulu Muslim, sekarang Kristen. Oh. Udah dengar kan, jelas kan? Ibu Fadila lah yang baca, saya. Kok? Ya udah saya baca, nanti Bapak baca ya. Gak apa-apa. Sepertinya saya dulu baca, nanti Bapak baca ya. Ya, silakan. Sebentar. Saya bilang oke. Oh, saya cuma ngomong saya baca, nanti Bapak baca ya. Dengar nggak suara saya, Pak Bom? Dengar Bu, dengar. Kami jelas Bu. Oke, saya baca ya. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulal ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ya, coba Bapak yang baca. Betul, sudah betul. Ya, coba saya minta Bapak baca. Nggak bisa dia, Bu. Bu Fadila itu dijelaskan. Tadi kan saya menjelaskan begitu. Allah malaikatnya ditunggu-tunggu pada hari kiamat. Ibu sudah baca, saya sudah dengar. Ini pada hari kiamat nggak ada di sini, Bu Sofiatul. Azab. Ya. Hari sebentar, saya ini terjemahin satu-satu ya. Hal yang zuruna dan mereka menanti-nantikan hal yang zuruna tidaklah mereka menanti-nantikan kecuali akan datangnya Allah. Nggak ada kata azab ya, Bu? Nggak ada. Allah. Nah, Allah. Itu yang benar. Lanjut, Bu, lanjut. Dan dalam bayangan di malaikat minal ghamami wal malaikatu ya, dan malaikatnya waqudiyal amru dalam pemerintah pemerintah sama amru itu ya, mau ada kola berarti di situ ada tafsiran sebagai naungan awan ya, mungkin ya, kayak awan-awan, namanya awan-awan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan ilallah kepada Allah kembalinya, turja'u itu pulang segala urusan, umur amrun ya, segala urusan. Jadi kasih terjemahan. Coba waqudiyal amru itu bentuk tunggalnya dari umurun, yang terakhir kan al-umur itu. Bu Fadila, terjemahan ini benar nggak? Sebentar Pak Bom. Sebentar Pak Bom. Bu Fadila, tadi ada orang Muslim masuk ke sini, Lung Semut namanya. Di dalam ya surat Al-Quran ini katanya ada kata ajab. Makanya dibuat di dalam tafsirannya itu dalam kurung. Ya, mestinya illa ayyatiyahumul azabullah atau azaballah. Harusnya setelah ayat sebelum Allah itu ada kata-kata azab. Itu nggak ada. Ya, kami katakan tadi bahwa di dalam aslinya tidak ada kata-kata ajab. Nah, orang Muslim yang tadi Lung Semut, kami dikatakan menipu dan berdusta. Justru Lung Semut penipu dan si pendusta kamu ya. Lanjut Ibu. Ya. Sebelum yang hijau itu harusnya ada kata azab ya, kalau ada azab. Ya. Ya, ayyatiyahumul azaballah. Dia azaba karena sebelumnya ada kata kerja.
Di sini nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Di Quran manapun nggak ada. Di Quran manapun nggak ada. Mohon maaf, ini surat berapa ya Bu Fadilah? Sorry, maaf. 210 ya? 210, benar Pak ya? Iya, Al-Baqarah 210. Al-Baqarah 210 ya, oke, saya cek. Iya, ini banyak terjemahannya loh Pak. Penafsirannya kan fi zulali minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Nah, wa qudiyal amr. Di situ wa qudiyal amr itu urusan. Amrun urusan, jadi pemerintah bisa urusan aturan, tetapi di tempat yang lain ada yang mengatakan apa namanya? Mungkin ada terjemahan lain. Di situ ada dibilang naungan awan. Jadi di bawah awan-awan dalam kurung hari kiamat. Nah, di sini banyak macam terjemahan. Nanti saya bisa screenshot kasih ke Pak Bombom. Nanti Pak Bombom bisa share ke Bu Sofiatul, boleh. Ada terjemahan lain ya. Terus Sofiatul katanya bikin Google Translate, Bu. Saya yang bikin. Oh, alah. Biasa Bu, umat takian katanya. Ya, nanti saya kirim ke Pak Bombom ya. Kalau Bu Sofiatul punya nomor telepon, saya minta Pak Bombom boleh ya nanti ya. Nanti saya share arti yang lain dari ayat Al-Qur'an yang ini. Ada arti yang lain. Kalau sini kan tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab dari Allah. Azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Nah, dalam naungan awan itu sebelum dalam naungan awan ada lagi kata-kata pada hari kiamat di terjemahan yang lain. Ya, betul. Kemudian sebenarnya kan mereka menanti-nantikan Allah dan para malaikatnya datang di hari kiamat dalam naungan awan. Betul. Iya, sebenarnya yang dinanti-nantikan itu Allah dan para malaikat dalam naungan awan-awan. Ya, padahal di Alkitab kita saya tadi tunjukkan Yesus mengatakan dialah sang anak manusia yang akan datang bersama para malaikatnya di dalam naungan awan-awan. Nah, sama. Nyaris sama kan? Kalau terjemahan langsung dari Google Translate, coba saya kasih nih Bu ya. Iya. Terus kan dikatakan Isa Al-Masih yang akan datang sebagai hakaman muksitan atau hakim yang adil. Itu hakim yang adil, ya. Ya. Nah tadi Bapak Salim ini bertanya, siapa yang akan datang pada hari kiamat? Loh, ya, saya memberikan logika menurut Al-Baqarah 210 di dalam Alkitab kita dan di dalam Quranmu mengatakan Isa Al-Masih. Dialah Allah itu sendiri yang akan datang bersama para malaikatnya dalam awan-awan. Ya. Amen. Ya, jadi ini sebenarnya ayat ini bersambungan dengan yang Bu Sofiatul tadi. Nah, Bu Sofiatul salah paham, yang saya tanyakan di akhir zaman bukan di hari kiamat. Ya, Pak, akhir zaman sama hari kiamat sama aja, Pak. Pak, akhir zaman sama hari kiamat bedanya di mana ya, Pak ya? Umat kebingungan, Bu. Akhir zaman. Dia bertanya, apa yang ditanya juga dia nggak ngerti. Aduh, apa ini asli orang Malaysia apa bukan? Saya curiga nih, Pak. Akhir zaman sama hari kiamat beda katanya. Coba Pak Salim coba baca ayat ini, saya minta tolong di-share lagi. Bukan begini, sekejap. Kalau kami dari Islam di akhir zaman itu artinya Isa akan turun, sebab dari 25 Nabi Isa yang kayaknya bukan orang Malaysia. Apa menurut Kristen? Bukan hari kiamat. Dan saya tanyakan di akhir zaman. Berarti bagaimana tanggapan Kristen? Akhir zaman itu menurut Muslim, akhir zaman tuh ada sebelum kiamat, gitu ya Pak Salim ya? Ini sebelum Isa, Dajjal, Yakub itu belum. Tadi katanya Isa datang di akhir zaman. Nah, di akhir zaman lah. Itu kalau kami Islam, kalau Isa tadi sudah Bapak turun, bilang itu sudah sebelum tanda-tanda akhir Isa, zaman. Yakub dan segala macam datang. Tapi sekarang bilangnya pas datang dan mereka datang itu di akhir zaman. Yang benar yang mana, bingung saya. Isa kalau dari Islam di akhir zaman dia akan turun untuk
Sebab memang dari 25 nabi yang saya percaya, dia tanyakan begini Bapak, yang belum akhir mati. zaman itu kapan? Pas turunnya Isa, sebelum turunnya Isa, atau barengan sama kiamat, atau setelah? Dan kasih Isa dan berikan dulu, dalilnya. kalau urutannya Bro. saya kurang paham, tapi Isa dulu. Ya bro. Makanya, bro, sebentar bro, supaya kamu menanya, tetapi kamu kurang paham. Kamu berikan dalil dong, supaya bisa. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, ngomong. Kamu sendiri gak paham. Bagaimana Anda bisa bertanya kalau Anda nggak paham gitu loh? Aku mau bicara dong, sebentar. Ya silakan aku Bu. Mau bicara dong. Bukan. Silakan Bu. Dalil dong. Salah tangkap. Di dalam Al-Baqarah 210 tadi kata. Di dalam Al-Baqarah 210 tadi dikatakan. Satu-satunya juru bicara Kristen ini yang macam Ya lanjut Bu. Dikatakan Al-Baqarah 210 segala urusan artinya hari penghakiman. Artinya segala urusan itu timbang-menimbang di padang mahsyar itu. Padahal di dalam hadis Bapak dikatakan Isa Al-Masih lah yang akan menjadi hakaman muksitan atau hakim yang adil. Ya, dan jelas dia akan datang bersama para malaikatnya di dalam awan-awan. Ya, makanya di dalam gini loh Pak, di dalam Quran Bapak dikatakan Allah sendiri yang akan menjadi hakim. Semua Pak, di dalam Quran Bapak menyatakan Allah akan menjadi hakimnya pada hari akhir zaman nanti atau pada hari penghakiman. Tetapi dikatakan yang turun nanti bukannya Allah tetapi Isa Al-Masih yang akan menjadi hakim yang adil. Ya, jadi kalau manusia nggak bisa Pak menjadi hakim yang adil, tidak berhak saya menjadi hakim yang adil atas Bapak. Ini hakim ini maksudnya untuk memasukkan orang ke neraka dan ke surga loh Pak. Ini hakim ini bukan memasukkan Bapak ke penjara loh. Isa Al-Masih itu turun untuk menghakimi, memasukkan orang ke neraka dan surga. Itu penghakiman, makanya dia membunuh yang namanya Dajjal. Dajjal ini iblis. Ya, jadi nggak sembarangan. Nah, kalau saya mempunyai kuasa untuk memasukkan orang ke neraka dan surga, jelas saya bukan sembarangan manusia, Pak, bukan manusia biasa. Nggak ada manusia biasa yang berhak menghakimi orang lain. Saya nggak bisa nanti. Saya menghakimi Bu Fadila, menghakimi Pak Bombom, Pak Ciler, nggak bisa saya orang berdosa. Yang bisa menghakimi kita, memasukkan kita ke neraka dan surga hanyalah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus itu adalah Allah dalam rupa manusia di dalam iman Kristen. Makanya dia dikatakan Sang Firman yang menjadi manusia. 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan dia adalah Allah dalam rupa manusia. Makanya tadi dikatakan dia datang di dalam awan-awan. Artinya dia ilahi, bukan biasa ini. Yesus naik ke surga itu nggak ada loh Pak, nabi lain yang naik ke surga dalam awan-awan. Nggak ada Pak, nabi lainnya itu mati. Tidak ada nabi yang naik ke surga selain Yesus. Balik lagi Bu Sofiatul, saya mau tanya beliau ini, ya. Tadi Bapak katakan akhir zaman dan hari kiamat berbeda. Nah, akhir zaman itu apakah setelah Isa turun, sebelum Isa turun, atau berbarengan? Isa turun hari kiamat, hari akhir zaman, ataukah akhir zaman itu sama dengan hari kiamat? Silakan Pak. Isa dulu. Sebab kalau dari Islam, Isa ada dua versi, ada yang sampai berketurunan, ada yang sampai 40 tahun kah, 70 tahun. Dalilnya di mana? Kalau memang Isa duluan yang turun baru akhir zaman. Itu awal yang cek lah saya. Loh, kok saya kan sudah nggak saya kalau kan kami dari Islam yang saya dengar dari ulama macam itu dia punya urutan. Oke, sekarang begini, Pak Bombom, maaf, tadi si Bapak ini tadi sudah baca itu tadi nggak? Sudah baca ayatnya tadi nggak? Belum. Enggak. Ya, silakan Pak dibaca Pak. Pak Ciler. Bukan itu, poinnya baca Al-Quran saya tahu lah, itu yang saya tanyakan. Dari Kristen apa pendapatnya? Kalau dari Islam Nabi Isa akan turun. Ini siapa namanya nih Pak? Belum mati. Ini siapa kamu namanya tadi? Nabi. 25 Pak Bom Bom, Nabi. ini orang namanya siapa Pak Bom Bom? Pak Salim. Silakan ini Pak Salim. Ini bukan orang Malaysia. Pak Salim dapat pahala. Nabi. Sabar. 25 Nabi. Dia yang paling banyak mujizat.
Ya, logatnya orang Indonesia. Tidak perlu nama siapa kita dengar apa yang disampaikan. Kalau berkenan dibuat. Ini orang Indonesia, ini bukan orang Malaysia. Dia tipu kita. Ya, coba Bapak baca dulu. Pak Bombo masih share screen aja, biar beliau baca. Kan beliau berpahala kalau baca. Indonesia, Malaysia. Kamu orang Indonesia ya, kamu logatnya bukan Malaysia loh. Suruh baca dulu aja Pak. Nah, baca Pak, kan berpahala Bapak baca. Ketahuan nih. Udah Pak Lobo, saya juga tahu. Itu bukan poinnya Malaysia Kak, Indonesia Kak. Ya, makanya poinnya Bapak baca Al-Qur'an ini. Ketangkap bahasa lu. Ayat 210. Memang tukang tipu lo orang semua nih. Pak Ibnu tolong bantu baca Pak Ibnu. Pak Ibnu tolong baca ini, bantu teman ini. Teman Salim Lim. Pak Ibnu. Halo, iya. Halo. Assalamualaikum Pak Salim. Ya, halo. Apa ini Muslim Kak? Halo? Muslim gak ini? Bagi salam. Ibnu Muslim Pak, Muslim. Oh, salam lah. Kalau bukan Muslim saya tak jawab. Gimana Pak? Kalau Pak Ibnu dibaca ini Pak. Bagus bacanya. Ya, Pak Ibnu enggak pernah dengar bacanya. Tolong bantu Pak Ibnu. Hayyanduruna illa an yahyul ayo. Ayyahumullahu. Saya takut baca. Ya, itu jadi bacaan sama tersangka Muhammad Kece. Tuh. Enggak apa-apa, Pak. Aduh, ya orang lucu beneran. Kalau mau biar dulu, jangan. Ya. Pak Ibnu, silakan saudara baca kalau baca. Habis itu tunggu Pak Zia ya. Adilah. Oke. Pak Salim saya baca dulu Pak ya, boleh Pak? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, bantu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi tulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Kalau Pak Ibnu saya percaya bagus. Artinya ya Pak ya, artinya nih tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara dalam kurung mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Nggak ada kata azab ya Pak ya? Pak Ibnu ada kalau kata azab nggak ada? Oke, sebentar Bu Fadilah. Kalau di tafsir Al-Quran di sini tidak ada azab. Jadi yang di dalam kurung itu, ini saya ulangnya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu dalam kurung pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat dalam kurung untuk melakukan perhitungan dalam kurung. Sedangkan perkara mereka dalam kurung perkara telah diputuskan. Titik kepada Allah lah segala perkara dikembalikan, gitu Bu. Berarti sama ayat Timotius tadi Pak. Sama itu berarti. Jadi yang turun dalam naungan awan-awan itu adalah sang anak manusia kan itu di Timotius. Sama. Ya. Kalau begitu. Pak Ibnu, saya koreksi dikit ya Pak ya, boleh ya? Boleh Bu. Kalau sama Pak Ibnu nih enak ngomongnya. Jadi saya di sini mau nyarutang Bu sebenarnya Bu, nyarutang ke Pak Bombo. Pak, oke. Mungkin saya sedikit koreksi sedikit aja sih dalam hal mungkin tajwidnya sedikit ya. Hal yanzuruna illa itu kan ada alif ketemu alif berarti panjang berapa harokat ya. Ayyatiyahumullahu fi zulalim, dengung ya. Zulalim banyak betul. Ya. Minal ghamami wa malaikatu ya. Lamnya ketemu hamzah lagi itu berapa harokat? Wa qudiyal amr. Oke, good. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya, cuman koreksi sedikit aja Pak. Tapi benar yang Bapak katakan. Nah, bahkan saya bilang tadi ada perbedaan beberapa terjemahan Pak Bom. Yang punya saya itu ada terjemahan yang tidak ada kata azab sama seperti yang dibacakan Pak Ibnu tadi. Nah, yang dibacakan tadi ada lagi yang pakai kata azab. Nah, itu dia yang memang membingungkan umat sebenarnya. Oke, boleh saya jawab Bu? Ya, silakan. Jadi
gini Bu, yang saya tangkap ya, saya kan setidaknya pernah lah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas artinya, walaupun itu sudah lama ya, waktu masih muda lah, waktu masih SMA atau apa ya, lupa saya. Jadi memang dalam kurung itu memang saya pikir dalam kurung ataupun tidak, saya pikir bagi saya belum, sorry ya, kadang itu jadi debatable nanti. Kalau bagi saya pribadi tidak masalah. Anda memaknai dalam kurung ataupun tidak, bagi saya tidak masalah. Cuman terkadang kalau dalam kurung itu tidak ditampilkan, itu sekarang si pembaca ini kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang dia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, kan? Jadi itu menjadikan memakan waktu yang cukup lama kan. Kalau kayak mengartikan Al-Quran kita harus belajar bahasa Arab dulu, misalkan setahun atau 2 tahun gitu kan. Saya pikir cukup, makanya kan kemudian para penafsir Al-Quran itu untuk memahamkan surat ayat ini itu dikasih tanda kurung gitu Bu. Itu pertama. Kedua gini sih Bu, apa namanya? Saya selalu mengatakan begini. Memang begitulah karakteristik bahasa Arab. Jadi memang makanya kalau kita pernah dengar ceramahnya Leslie Hazelton gitu kan, memang bahasa Arab ini memang lebih cenderung untuk lebih didengungkan Bu, atau dilafazkan ketimbang untuk di apa ya nyebutnya, dipahami atau di apa, dia lebih cenderung untuk dilafazkan. Sebentar. Karena gini Bu, karena contoh Bu ya, kayak Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ya, itu kalau bahasa Arab cuma sekitar 23 atau 30 kata Arab gitu kan. Cuma ketika diartikan ke bahasa Indonesia itu harus ada 65 kata kalau nggak salah. Tapi ketika Anda menambahkannya semakin banyak, malah artinya malah menjadi deviasinya terlalu jauh Bu. Jadi memang harus untuk mengartikannya harus benar-benar kata-kata yang tepat sih, seperti itu Bu. Nah, oke. Nah, itulah sebenarnya Pak yang menjadi kebingungan. Karena penambahan eksegesa ya namanya Pak Bom ya, penambahan. Eksegese ya, saya lupa istilahnya itu ya. Betul. Ya, itu penambahan itu terkadang membuat orang bingung ya. Makanya kebanyakan, maaf ya Pak Ibnu ya, orang Islam itu mengaji cuman tahu membaca, bahkan banyak yang tidak bisa membaca. Pada akhirnya umat pun bingung melakukan ibadah ataupun melakukan sesuatu atau mengerti akan sesuatu di dalam sebuah dalil Al-Quran kah itu atau Al-Hadis ya. Nah, karena kadang penambahan ini bahkan beberapa kayak tadi kan Pak Ibnu sama terjemahan Al-Quran yang saya bacakan, yang saya punya juga mengatakan tidak ada kata azab. Nah, sedangkan yang lain ada kata azab. Jadi penambahan ini gini loh. Jadi yang cuman mengerti bahasa Arab. Saya dulu kan Fakultas Adab jurusan sastra Arab Pak Ibnu ya, dulu di UIN ya, di IAIN ya. Jadi penambahan ini ya harusnya, makanya itu saya bilang iman itu tidak cukup kita membaca saja. Akan tetapi kita harus mengerti terus dilakukan. Kalau kita tidak mengerti, terus kita mau melakukan apa? Kalau dalam Islam namanya kan taklid buta. Makanya saya selalu bilang pentingnya belajar ya, pentingnya kayak Islam pentingnya belajar bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab itu sastranya itu sangat tinggi, saya akui ya. Jadi dia banyak kata-kata itu yang lepas kadang-kadang dari arti tekstualnya. Tapi bukan berarti kita terus harus menambahkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dengan sembarangan gitu loh Pak. Akhirnya ini membuat umat tuh bingung. Nggak usah ini ya, nggak usah jauh-jauh masalah sholat. Ada yang angkat tangan, kemudian subuh aja ada yang pakai kunut, ada yang tidak, kan begitu. Taraweh ada yang 23, ada yang 11, kan begitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini terkadang tuh membuat umat bingung. Wah, sana bid'ah. Oh, situ bid'ah. Nah, jadi begitu, hal-hal begitu tuh membuat kadang-kadang kan umat jadi bingung. Karena apa? Penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan dalam hal memahami dalil untuk melaksanakan sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari atau untuk kita itu beriman kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kitab kita, ujuk-ujuk kita beriman sama kayak orang beli kucing dalam karung. Nah ya? Itu Pak Salim,
Salim itu beli kucing dalam karung. Jadi adakah baiknya ya, adakah baiknya kita itu mengerti dulu. Sebentar Pak Salim, abis ini saya mau out dulu ya karena harus doa malam. Ya, harus mengerti dulu. Kalau kita tidak mengerti, kita jadi umat kebingungan. Itu opini saya, ya. Oke, Pak Bom, teman-teman, Bu Sofiatul, terima kasih ya. Saya boleh saya jawab atau? Syukran. Ya, Afwan Bu, semangat terus ya Bu ya. Boleh saya komentar? Oke, kita iklan. Sebentar. Makasih. Kita iklan. Fadila. Iya. Barakallah ya Pak Ibnu ya. Iya, boleh. Ya Pak Bom, teman-teman saya keluar dulu, saya harus doa malam. Mas Salim, ini ada iklan dari Pak Cita Kiler nih iklannya. Iklan ya? Atau gini Pak? Bu Fadila. Oh, nanti dulu tuh Pak. Nanti Pak. Yang ini? Nanti Pak. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Apa yang tahan? Nggak tahan aja bininya 4. Boleh nanya nih Pak Ibnu atau Pak Salim? Pak Ibnu boleh. Jadi begini Pak. Ya kemarin utang sebenarnya ada utang. Oke, gimana? Iya. Di negara manapun yang namanya pesta seks itu pasti dilarang Pak. Ada hukumannya. Di Indonesia lah kita ya. Negara kita ini melarang itu pesta seks Pak. Karena tidak sesuai dengan moral dan juga ya tidak beradab lah. Tapi kenapa ternyata menurut Ustadz tadi itu justru di surga Allah itu memberikan pesta seks gitu Pak. Oke. Apa lebih bagus hukum? Enggak. Apa lebih bagus hukum yang ada di dunia daripada yang di surga Pak? Gitu. Silakan Pak Ibu. Oke, ya. Saya pikir gini Pak Ciler, setahuku kalau dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis, saya pikir sudah jelas Pak. Dalam artian itu memang ada. Dalam artian gini Pak, bidadari yang menemani ya saya pikir kepada pria ataupun wanita gitu kan. Saya pikir udah clear sih Pak. Dalam artian, ya kan masalahnya. Saya pikir, sorry Pak Ciler, saya pikir tidak ada masalah Pak. Karena ketika di dunia pun saya pikir kayak Nabi Daud itu istrinya berapa, Nabi Sulaiman itu istrinya berapa. Apakah kemudian Tuhan marah kepada mereka? Kan tidak Pak. Kan seperti itu saya pikir Pak. Dalam artian apalagi kalau di akhirat kan saya pikir kita sudah tidak perlu sholat, kita sudah tidak perlu apa gitu kan. Jadi memang kecuali saya pikir jadi masalah kalau kemudian di sana boleh LGBT baru bagi saya masalah gitu Pak. Coba kalau misalkan memang itu perempuan dan wanita, dan kalau kita tahu sejarahnya kan memang yang diciptakan adalah si Adam dulu kan, bahwa Hawa itu sebenarnya kalau kita mengerti beberapa sumber ini tercipta dari tulang rusuknya Adam gitu Pak. Ya kalau bagi saya sih bukan suatu yang kayak gimana aneh bagi saya sih tidak. Kalau bagi saya loh Pak, kalau bagi saya tidak aneh gitu kalau bagi saya Pak. Oke. Halo Pak Ibnu. Oh, silakan masih Pak Cila. Bentar Pak.
Jadi gini Pak, tadi kan ada dikatakan Ustadz itu bahwa pesta seks itu kita tahan-tahan di dunia dan itu kita dapatkan di surga. Sebenarnya banyak loh yang kita tahan-tahan di dunia, Pak. Saya lagi nahan diri mau naik Rolls Royce, mau naik mobil-mobil mewah misalnya begitu kan. Kenapa? Nanti di surga bisa dapat nggak itu Pak? Misalnya kayak para pencuri. Dia menahan-nahan diri untuk mencuri di surga, di dunia. Karena dilarang sama hukum negara gitu kan. Apakah mencuri nanti di surga boleh? Misalnya juga kayak para pembunuh. Kalau dia membunuh di bumi ini, ditangkap Pak, masuk penjara. Jadi yang perbuatan melawan hukum itu semua boleh dong kita lakukan di surga Pak. Karena kan kita tahan-tahan di dunia ini. Apakah konotasinya seperti itu Pak? Saya pikir kalau kita melihat konteks di ayatnya, saya pikir kalau menyebut sampai ke kayak tebang tadi Bang Citra bilang kayak Rolls Royce atau kemudian boleh membunuh atau boleh itu, saya pikir tidak ya Pak. Saya pikir karena kan kalau kita tadi bilang membunuh ataupun mencuri kan itu kan masalah hati Pak. Berarti kan orang itu hatinya tidak tenang. Sedangkan di surga semua orang pasti hatinya tenang, hatinya nyaman, penuh dengan kontrol dan kegembiraan. Makanya ngapain terus membunuh orang, ngapain terus mencuri, kan jadi lucu kalau saya suka. Jadi kalau saya pikir tadi yang Bidi bilang Rolls Royce, saya tidak bisa berani jawab Pak, karena di dalam apa namanya, dalam beberapa sumber kita pun tidak ada kalau mungkin menyebut. Karena gini Pak, tempat yang pasti adalah yang bisa dikatakan adalah surga itu tidak bisa. Mungkin kita bisa membayangkan sedikit ya yang tadi beberapa sumber tadi kan. Cuma sebegitu hebat dan dahsyatnya seperti apa, mungkin bahkan kita pun tidak sampai tidak sampai kemudian bisa membayangkan, karena sebegitu dahsyat hebatnya gitu loh Pak. Jadi kayak gitu sih Pak. Jadi kalau cuma kebahagiaan naik Rolls Royce bagi saya mungkin Pak, mungkin begitu kan, mungkin terlalu remeh kalau mungkin nih Pak. Cuma kan saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa nggak bisa ini. Pak Ibnu, Pak Bobom tanya, memang benar di atas itu surga ada pesta seks ya? Pecah-pecah perawan gitu, betul Pak ya? Ya kalau di dalam beberapa hadis dan Al-Quran, setahu aku memang ada dari itu Pak, yang kemudian kita bisa ya ibaratnya kira-kira menurut nanti kan kita mati kan kita tinggal punya roh saja, daging dengan darah kan jadi tanah. Terus nanti kita kembali jadi manusia lagi begitu, punya daging lagi. Bisa menikmati. Jadi gini Pak Bom, ini mudah-mudahan sih yang saya baca itu sesuai dengan literasi hadis dan Al-Quran Pak ya. Jadi urutannya kan begini Pak, kalau boleh saya ini bicara ya. Pertama, kita tuh meninggal gitu kan, meninggal di dalam alam kubur. Di dalam alam kubur itu ada namanya alam barzah Pak. Dia masa menanti gitu. Nah itu kembali kepada amalan masing-masing di dunia. Kalau dia amalannya baik, konon di situ tuh dia sudah bisa melihat surga Pak, cuma belum bisa menikmatinya. Kalau dari sumber Islam, surga itu sekarang dikunci Pak, semua pintunya dikunci. Nah, ketika sesudah ya di sini kita berdebat Pak, sedikit berdebat ya. Jadi setelah datang Nabi Isa untuk melawan Dajjal, ya kan, selesai terus tugasnya selesai gitu kan. Mungkin manusia beberapa waktu akan mengalami kedamaian beberapa saat gitu kan. Setelah itu ya seperti biasa Pak, biasanya turun temurun akhirnya kan terjadi degradasi moral Pak. Nah, ketika terjadi degradasi moral ini lambat laun ya kalau sumber Islam Pak ya, Al-Quran itu diangkat Pak, udah diangkat gitu kan. Nah, Islam mulai terjadi hari kiamat Pak. Nah, setelah hari kiamat ini Pak, semua itu manusia itu mati Pak, mati. Kemudian ada sangkakala yang bertiup, dunia dihancurkan Pak. Itu trompet yang pertama. Trompet yang kedua, kemudian manusia itu dibangkitkan Pak. Nah, dibangkitkan ini sesuai dengan amal masing-masing. Ketika di dunia itu suka koruptor, suka mencuri, jadi manusia lagi. Jadi manusia lagi. Pak, betul. Kembali jadi manusia ya. Kalau konteksnya manusia, ya. Kalau konteksnya manusia, sangkakala itu alat musik. Bukankah sangkakala itu alat musik? Trompet itu alat musik, sedangkan Muslim alergi dengar alat musik. Di situ saya tidak bisa berdebat Pak Lobo. Saya pikir tertulisnya sangkakala. Terus. Ya sudah terus. Tertulisnya sangkakala. Cuman kalau di situ berdebat mau boleh tidak, saya tidak. Terus aja. Oke. Lanjut Pak Ibnu, lanjut.
Terus kalau tadi Pak Lobo bilang apa ya Pak Lobo bilang itu dalam kondisi apa jazat atau rohnya? Saya pikir mungkin di sini saya tidak bisa ini Pak, sorry saya tidak bisa memastikan. Cuma setahu kondisi jasad Pak, kondisi jasad. Karena bilang begitu, saya pikir mudah saja bagi Allah untuk mengembalikan manusia kembali ke jasadnya. Bahkan ketika manusia pun berubah menjadi ketika kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim ya, itu kan dipotong-potong tuh, ada burung kan, itu mudah saja bagi Allah untuk mengembalikan manusia. Nah, setelah kembali itu namanya padang mahsyar Pak, manusia dikumpulkan lagi, terus di situ akan ini Pak, ibaratnya disidang lah Pak, satu persatu gitu loh. Nah itu sebenarnya agak panjang Pak. Nah, pertanyaan saya bukan itu Pak Ibnu. Ya. Pertanyaan saya bukan begitu. Berarti nanti kita macam saya nih, kalau saya mati saya kembali jadi begini ya, jadi daging dan darah lagi ya. Ya. Kalau betul Pak, menurutku. Iya, karena gini Pak. Kalau dari beberapa sumber Islam, ya kan, kita kan tidak boleh memakan harta yang haram Pak. Karena ketika masuk ke harta bukan itu pertanyaan saya Pak, bukan. Kita bicara pesta seksual. Kalau saya mati, kalau menurut ajaran agama Islam, nanti saya kembali jadi begini lagi, ada punya daging dan darah. Mungkin saya tidak bisa jawab Pak, cuman bagi saya kayaknya sih iya Pak. Iya ya, oh ya. Berarti di surganya Bapak kita berubah bisa punya urat saraf, daging lagi kembali ya. Baik Pak, itu aja ya, saya tanya. Dan konon itu kita semua sudah kondisi muda Pak. Oke, jadi muda. Izin saya tambah Pak Bom dikit Pak. 33 tahun lah Pak. Izin nambah Pak Bom. 33 umur Yesus Pak. Umur Yesus itu. Saya pendam ini pertanyaan ini. Mumpung Pak Ibnu mau jawab. Ya, sekarang ini saya belum nyaur utangnya Pak Bom nih. Pak Ibnu. Ya. Selamat malam Pak Ibnu. Pak Ibnu baik. Nah, kita senang ya Pak Ibnu seorang yang baik ya. Jadi kita banggalah, senang itu. Saya lama bertanya-tanya di hati saya ini Pak. Kan di surga ada seks. Sementara saya tahu bahwa teman-teman saya di sini umat muslim ketika melakukan hubungan seks wajib mandi dulu baru boleh sholat. Jadi artinya yang saya tangkap berarti kalau menghadap Tuhan itu tidak boleh ada air mani, terus kencing juga nggak boleh, harus bersih semua. Jadi apakah ini sudah di surga menghadap Tuhan, masa ada lagi seks air manis seperti itu? Itu menjadi pertanyaan berat bagi saya itu Pak Ibnu. Tolong dijawab. Ya, terima kasih Pak Limbong ya Pak ya. Oke. Saya pikir ini sih Pak, dalam artian ketika ayatnya berbunyi seperti itu, saya pikir ya saya harus bilang apa Pak? Dalam artian saya pikir apa ya namanya? Cuma gini Pak, kalau ketika kita konteks, sorry ya tadi bilang Pak Limbong air mani ya. Kalau dalam Islam Pak, dalam ketika merujuk ke hadis, air mani itu suci Pak sebenarnya Pak. Cuman mengeluarkannya lah yang kemudian kita harus sebaiknya kalau kita merujuk ke hadis itu harusnya mandi wajib kita nyebutnya kan itu. Tapi sebenarnya kalau dalam beberapa hadis lagi sebenarnya kalau emang kita terpaksa tidak ada air atau kenapa ya tidak masalah sebenarnya. Jadi di situ ada fleksibilitas hukum sebenarnya Pak, kalau boleh saya ini jawab. Pakai batu ya. Pakai batu ya Mas Ibnu. Pak Bom. Pernah saya Oke Mas Ibnu. Pak Bom bisa tambah dikit. Saya tambah sebentar ya. Saya diskusi sama Pak Jihad. Katanya kalau sholat itu sedikit pun di dalam kemaluan kita ada air kencing itu tidak sah katanya. Nah, ya betul Pak. Bagaimana betul. Itu? Kalau ini air kencing aja kita seperti itu, apalagi ya air mani. Kalau di surga kan udah suci, udah kudus. Nah, bagaimana kalau bagi saya susah menerimanya Pak? Di surga masih ada perkawinan padahal di situ sudah harus suci, kencing lagi, berak lagi di surga, maaf nih. Padahal itu kan kalau setahu kalau berak sih nggak tahu tuh Pak, kayaknya sih enggak lah, sebenarnya enggak.
Karena kan sudah, saya pikir apa ya? Saya pikir tadi saya bilang Pak, jadi kalau Ibnu ada yang tanya di layar ini, perempuan masuk surga enggak? Kalau laki-laki disediakan bidadari, itu perempuannya disediakan apa, Pak? Itu kalau pertanyaannya itu ya saya juga nggak tahu nih Pak, bidadari itu ada yang cowok atau ada yang, cuman intinya perempuan pun masuk surga, Pak. Ada jawabnya nih Pak dari Ustadz, Pak, sebentar. Ada jawabnya dari Ustadz nih, bentar. Perempuan itu disediakan apa gitu? Bentar. Mana iklan. Superman juga sudah lari tuh Superman. Mana Superman ini? Aduh. Tolong Pak diputar Pak. Yang kedua Pak. Sini. Ya itu. Di antara kita tapi apa saya sampaikan? Rahasia nih, rahasia. Baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Surah Al-Insan. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Nggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khattara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang, nggak seperti lamunan Anda. Waduh. Mantap kali. Mantap kali. Ya. Ya, jadi Mas Ibnu ya. Tadi Anda sudah iklan dulu. Ciler. Ngantuk saya nih iklan unta. Bentar Pak Bom. Habis ini Pak Bom. Habis ini Pak. Nanti ya. Jadi Mas Ibnu ya. Ya, boleh saya tanggapi Pak itu nggak Pak Timotius sebentar? Sebentar. Ini aja nanti sekalian tanggapi yang apa yang saya sampaikan ya. Tadi Anda sudah menyerahkan banyak sekali ya, dan itu iman Anda ya, dan kami tidak perlu mengoreksi itu. Ya, yang pertama adalah bahwa Tuhan yang Anda sembah itu berbeda dengan Tuhan yang kami sembah. Ya, itulah yang membuktikan bahwa Tuhan yang sesembahan yang Anda sembah itu bertolak belakang dengan iman kami kekristenan. Yesus berkata di dalam Matius 22, nanti saudara baca ya, Mas Ibnu ya, bahwa Yesus berkata bahwa di surga tidak ada kawin-mawin. Ya, janganlah kamu sesat, kata Yesus. Setelah kebangkitan, pada hari kebangkitan, tidak ada kawin-mawin. Tidak ada pernikahan. Jadi hidup kami seperti malaikat di surga. Yesus keras sekali, jangan kamu sesat. Pertanyaan ini timbul dari kata Yesus ketika orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus. Jikalau ada orang suami menikah, ya terus tidak punya anak. Ya, kemudian suaminya meninggal. Ya, istrinya meninggal. Nah, suaminya meninggal. Terus perempuan itu menikah lagi yang kedua. Ya, tidak punya anak lagi. Ya, mati suaminya, menikah lagi sampai beberapa kali. Ya, terus orang Saduki berkata, nanti di surga siapa suaminya? Yesus berkata, jangan kamu sesat. Itu perkataan itu sangat keras itu sebenarnya. Ya, kamu jangan sesat. Ya, artinya ya terhilang gitu ya, bahwa di surga tidak ada kawin-mawin. Itu Mas Ibnu ya. Nah, yang terakhir Mas Ibnu, Anda harus berpikir 1000 kali dengan iman Anda. Bahwa sesungguhnya di surga tidak ada kawin, Pak. Kita menerima hidup yang kekal. Anda menerima mahkota kehidupan itu seperti Anda imani itu. Ketika perbuatan baik Anda banyak, ya, Anda menerima mahkota, Anda menerima perbuatan akhlak Anda. Jadi tidak ada lagi kawin-mawin, Pak. Maka saya katakan Mas Ibnu, Anda harus berpikir, dan saudara-saudara umat muslim yang di live check ya, bukan yang Mas Ibnu. Di surga tidak ada kawin-mawin menurut iman Kristen. Tuhan yang benar menjanjikan di surga tidak ada seks, itu kata Yesus. Anda mau milih yang mana? Surga Tuhan Yesus yang kudus, yang suci,
yang di dalamnya kita memuji menyembah hidup di dalam seperti malaikat? Apa Anda menerima Tuhan yang menjanjikan di surga ada seks? Anda tinggal milih kedua, jangan salah pilih. Ketika Anda salah milih, Anda menerima kematian yang kekal. Tapi saya akan memilih hidup yang kudus, yang suci, yang di dalamnya kami hidup di dalam sukacita damai sejahtera dari kekal sampai kekal. Demikian Mas Ibnu. Iman Anda mudah-mudahan berubah oleh Tuhan. Tadi kan Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa perempuan itu dapat pangeran. Tapi menurut Ustadz Somad beda lagi. Pak Bom bisa video yang ketiga, Pak. Ya itu. Coba cari ayat. Surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Nah, kalau ada ibu berpikir akan masuk surga, lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Nah, kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan, laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu. Sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Gila nih orang ini. Kacau. Gila. Ya. Aduh, kacau balon. Iklan. Iklan. Satu lagi. Tahu iklan. Helikopter. Iklan. Ini dulu, Pak. Satu lagi Pak Bom. Ini iklan ini. Boleh saja. Ini dulu. Yang topi putih ini iklan ini dulu. Ya. Sebentar. Ya. Putar dulu. Ini dulu, Pak. Aduh, yang putih dulu tadi tuh. Yang putih tadi Pak Bom. Boleh saja Pak. Boleh saja. Kalau perawan terus buat apa bidadari? Oke. Boleh saja ya. Ya. Lawak itu. Ya, saya pikir dulu, Pak dulu. Ya. Boleh saja ya Pak ya. Saya pikir kembali Pak ya. Saya pikir saya selalu kembali kepada kan ada Al-Quran dan Sunnah gitu Pak. Saya pikir sudah di situ tertulis seperti itu ya. Saya pikir saya clear seperti itu. Dan bagi saya apakah bermasalah loh. Saya pikir ya bagi saya kan ini kan bukan LGBT Pak saya pikir. Ya kan? Pertama, yang kedua lah itu kan hak itu kan haknya Allah kan, dan manusia pun di surga pun menurut saya punya hak. Ini kamu dikasih ini mau diterima enggak? Kalau misalkan nggak mau lagi nggak nafsu ya nggak masalah juga kan, masih banyak taman-taman yang harus mereka Pak Bom. Terus ini Pak, saya belum Pak, sebentar. Bentar Pak, biar dulu. Silakan Pak Ibnu, silakan. Di live chat Pak, di private chat. Pak Ibnu jadi marah sama anaknya. Saya kasih link Pak. Jadi marah dia sama anaknya. Pak Ibnu jangan dihajar anaknya. Jangan marah Mas Ibnu. HP-nya dibantu barusan. Malu dia. Bukan. Anaknya kali gangguin tuh. Iya, anaknya masih kecil tadi tuh. Jadinya marah. Berarti Mas Ibnu membantah pernyataan Abdul Somad berarti. Enggak, tadi itu si Somad sama Adi Hidayat itu enggak kompak. Yang satu bilang dapat pangeran, satu Abdul Somad berkata hanya mengingini aja nggak boleh ya, masuk surga. Betul Pak itu Pak. Coba turunkan. Kenapa Abdul Somad bisa menjamin orang nggak masuk surga ya? Baru tahu saya dia bisa. Dia kan Tuhan Pak. Iya. Dia kan Tuhan. Betul Pak. Abdul Somad Tuhan. Ini nih iklannya ganggu. Nah. Dia pemegang telah menceritakan Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani dan Hanat berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ishaq dari An-Numan bin Sa'ad dari Ali berkata, Rasul SAW salam bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar.
tidak ada jual beli kecuali foto kaum lelaki dan perempuan. Bila seorang lelaki berselera terhadap foto itu, ia langsung bisa masuk menemuinya, berkata Abu Isa, hadis ini apa nih? Gaib ya? Garib ya? Garib. Nah, masalahnya fotonya siapa yang cetak, Pak? Mas Ibnu. Kan foto di dunia ini, di surga ada kamera, ada foto lagi, ada pasarnya hanya laki-laki dan perempuan loh, Pak. Lalu? Coba Mas Ibnu. Coba dijawab nih gimana Mas Ibnu. ceritanya? Jawab Mas Ibnu. Jadi di samping 72 bidadari ada lagi bonus lagi pasar surga lagi nih, pasar tiap Jumat lagi nih. Aduh, dicilir ini. Mantap. Luar biasa nih. Teman-teman, jawab Mas Ibnu. Teman-teman, saya minta maaf ya. Teman-teman Muslim punya kitab, jadi kita baca saja, jangan ini. Biar nanti beliau yang jelaskan ya. Nanti Aditya, teman-teman bilang kita menghina, kita bukan menghina ya. Kita aja baca. Ibnu silakan jelaskan ya. Itu ya supaya teman-teman Aditya jangan pelit-pelit kami ya, tolong ya. Oke. Silakan Pak Ibnu, silakan jelaskan. Oke. Apakah di surga ada pasar, Pak? Oke. Pak, ini dari Pak, ini kan jelas Pak, berkata Abu Isa, hadis ini gharib Pak. Gharib itu kan periwayatannya cuma satu orang gitu Pak. Saya pikir kalau Anda membawa ke saya hadis yang tidak sahih, saya tidak akan saya tanggapi gitu Pak. Bagi saya sangat lemah gitu. Oh, ini tidak sahih ya? Iya, ini jelas kan ini tidak sahih, gharib Pak. Nah, ini kan tulisannya gharib kan nih. Hadis ini gharib. Bukan sahih Pak. Saya pikir kalau Anda Pak Cita Killer, ada yang ini Pak Cita Killer? Ada, tampilkan saya punya foto Pak. Tadi menyangkut sangkakala tadi. Ya, ternyata kan di surga ada sangkakala katanya kan. Nah ini ada hadisnya. Saya bacakan ya. Itu sahih tidak Pak? Sorry. Sahih tidak ini hadisnya? Ini sahih Pak. Sebentar. Banyak nih. Ada Abdullah bin Said. Kemudian Man bin Isa. Oke. Langsung tampilkan Pak. Loh. Nah ini. Saya bacakan Pak Ibnu ya. Boleh. Ini dari Sunan Ibnu Majah 4332 dicari hadis.com. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamer. Khamer ini minuman keras ya Pak Ibnu ya. Yang mereka namai dengan selain namanya, mungkin ya kayak tua atau apa gitu kan, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Nah, Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Waduh. Boleh saja Pak? Wah. Jawab. Boleh. Jawab. Oke. Jawab. Oke. Sebenarnya agak lucu sebenarnya sih. Enggak, saya pikir ini saya menerangkan tapi kan saya terangkan Pak ya. Saya terangkan. Ya, bukan agak lucu lagi Mas Ibnu. Benar-benar lucu Mas Ibnu. Kita bukan tertawa ya Mas Ibnu. Coba terangkan. Santai. Cuma nanti oke lah, santai lah. Oke. Sungguh sebagai dari umatku akan meminum khamar. Berarti kan kalau umatnya Nabi Muhammad adalah manusia-manusia yang lahir setelah adanya Nabi Muhammad, Pak. Jadi kayak saya pun termasuk umatnya gitu, karena saya lahir setelah adanya Nabi Muhammad gitu, Pak. Akan meminum khamar yang mereka namanya dengan selain namanya. Akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan musik. Bagi saya kan memang itu terjadi, Pak. Gitu loh, Pak, teman-teman semuanya. Memang itu kan terjadi. Ya kan emang ada orang-orang yang meminum khamar atau dinamai dengan nama yang lain, kemudian bernyanyi dengan biduan. Nah, kalau maksudnya Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi, saya pikir saya kurang tahu Pak. Cuman kalau dari perumpamaannya, saya pikir ya mohon maaf lah Pak. Anda kan tahu sendiri Pak, babi itu sifatnya seperti apa, makan terus kan gitu Pak. Ya kan kayak keras sifatnya seperti apa? Dia akan dia tuh minta apa ya? Dia tuh kalau minta itu kayaknya mau terus-terusan gitu Pak. Ya, jadi kayaknya pengennya diambil semua. Jadi kalau bagi saya pribadi ya silakan ya. Tadi kalau mau ketawa nggak apa-apa, saya santai. Cuma kalau saya melihat hadis ini kan sangat jelas Pak. Saya pikir tidak ada. Kalau bagi saya pribadi saya mohon maaf. Kalau keimanan saya gitu kan, ini hadis terang benderang gitu kan. Kalau saya pribadi saya tidak ketawa karena memang
kalau bagi saya ya yang mau diketahui apa gitu kan. Kalau bagi saya ini terang benderang gitu loh Pak. Kalau bagi saya Mas sorry Ibnu, loh. Saya mau Mas Ibnu, coba baca Muslim. Yang membuat kita ketawa itu Pak, Allah dan yang akan menjadikan sebagian dari mereka yang Pak Bom, itu Pak, ya. Bisa kita mulai nggak Pak? Pak Bom. Saya pikir kalau Mas Ibnu, kalau kamu baca hadis itu Mas Ibnu, coba sebentar Mas Ibnu. Kalau kamu baca hadis itu tadi, itu kan kata mereka, Pak. Kata mereka itu umatku, kata beliau. Jadi, umatku yang adalah merujuk kepada kata mereka tadi itu akan dijadikan babi dan kera. Itu loh, Pak. Coba baca itu baik-baik deh dari atas. Itu loh. Jadi, masuk surga bukan orang yang memakan babi. Umatku merujuk kepada yang tadi loh. Gitu loh, bro. Oke, yaudah saya dengerin Pak Sederhana Pitimut aja deh. Saya dengerin aja. Iya, gitu loh. Jadi, tafsiran kamu tadi seolah-olah di luar umatmu itu yang memakan babi seperti kita umat Kristen. Tidak. Umat mereka coba deh baca ayat itu. Gitu loh bro ya. Masih sebentar Pak. Sebentar. Pak, siapa Ibnu? Kamu bilang apa? Kami yang berutang atau kamu yang berutang? Maksudnya apa kamu jawab? Oh saya berutang Pak. Saya berutang. Utang apa? Iya sama saya juga masih berutang Mas Ibnu. Oh iya kalau Pak. Ya oke terima kasih Pak Re. Oke kita mulai Pak. Pemilihan waktu itu kan belum nanya Ibnu itu berarti apa namanya nabi-nabi setelah Ibrahim pada berhaji dong kan gitu Pak. Ya. Pak Cicak iklan unta itu. Saya juga. Helikopter. Disiapkan dari Israel ke Mekah. Nabi-nabi ini Ibnu mau jelaskan. Mas Ibnu. Ini channel terbaik nih, ada selalu iklan Mas Ibnu ya. Silakan Ibnu. Baru Pak Bom yang ada iklan ini luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Pemirsa di bawah. Oh, sebenarnya saya gini Pak, saya mau menjawab. Silakan. Silakan nanti teman-teman diam dulu. Ya oke, enggak. Tadi kan saya mau Nabi Ibrahim. Ya, Nabi itu, Nabi. Betul. Tidak. Kan saya akan menjawab itu. Ya, silakan. Supaya tidak terlalu diam ya. Pak Bom, supaya tidak terlalu kaku, Pak. Selingi iklan dulu, Pak. Biarin dulu. Nanti biarin dulu. Silakan Pak Ibnu. Oke, Bang. Saya lanjutkan, Pak ya. Media kau naik ya media ya. Jangan kau ngomel aja media. Media channel ini ngomel terus. Jadi gini Pak Bom, waktu itu kan saya tidak tahu kan, saya tanya ke Pak Dondi karena kan dia kan yang emang sebelumnya kan Kristen tahu saya nanya, oh itu ada jawabannya. Cuma gini ya Pak Bom, saya pikir kalau ini saya coba akan menjawab, cuma kalau kedepannya nanti sorry ya saya pikir oke lah tadi mengolok-olok oke nggak masalah lah saya pikir. Cuma kalau tadi teruskan mungkin saya akan memilih lift Pak. Oke ya. Lucu-lucu aja, nggak apa-apa. Mana ada mengolok-ngolok kamu? Koreksi dulu itu Mas Ibnu, saya nggak mau kamu nuduh kamu ngolok-ngolok. Kamu kurang ajar kamu. Ya saya nggak senang kamu ngomong begitu. Kurang ajar kamu ngolok-ngolok. Kita ini firman Tuhan di sini dibaca. Sabar. Iya. Soalnya dia fitnah dia, nggak boleh fitnah di sini. Fitnah. Koreksi dulu pernyataan kamu itu. Fitnah itu ngolok. Oke, lanjutlah Pak Ibnu. Nggak boleh ya Mas Ibnu. Kita lanjut. Jangan Ibnu silakan lanjut Pak. Silakan. Oke, Pak Bom. Jadi kalau jawaban dari ini Pak dari Pak Dondi gini Pak. Dondi Tan ya. Jadi gini Pak. Ya saya kan karena saya tidak tahu kan. Saya nanya waktu itu kan. Nggak apa-apa, jawab aja. Saya kan pengennya nanya ke kayak Quraisy Shihab atau siapa lah yang kayak gini kan. Cuma saya belum dapat kontaknya sih. Gitu kan. Yang ilmunya lumayan tinggi lah. Iya Pak. Ya. Cuma saya dapatnya dari Kodondi gitu kan. Jadi gini Pak, tentang haji dalam tanah perjanjian lama, perintah haji syalat sergalim tuhak li hasyana 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak haji bagiku. Keluaran 23 ayat 17 katanya Pak. Tunggu. 23 17. Bentar kita baca. Keluaran 23 17. Ya, terima kasih Pak. Area kita tampilkan dulu ya. Pak. Oh, kehadirat Tuhan dong. Menghadap kehadirat Tuhan. Ya.
Ya. Keluaran 23 ayat 17. Oke, Pak Lobo baca. Ya. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu. Oke. Terus? Oke. Ini artinya apa, Pak? Peraturan apa? Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Naik haji di mana, Pak? Ini orang Israel tidak kena haji, bukan Pak. naik haji ini. Oke, sebentar Pak ya. Jadi gini Pak, tapi kalau kata dia... Enggak, sebentar Pak. Sebentar Ibnu. Kasih tahu Pak Sapa Donitan ya. Kalian ada makan hari raya makan roti enggak? Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ini ada di ayat 2, ayat 16. Hari raya roti tidak berarti haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak berarti. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Aibib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Engkau keluar dari Mesir. Atau Joni Tan itu. Joni siapa? Joni Lau-Lau kan? Dondi. Jangan tipu Pak Ibnu. Dia penipu itu. Bentar ya, ini bukan Ibnu. Dia tipu tuh. Ini jawaban saya bukan Kiai apa Haji siapa itu. Joni Tan ya Lau-Lau. Jangan dia suruh masuk sini Pak. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Nih. Kau pelihara juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran. Dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orang tuamu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Dekaran itu. Janganlah kau persembahkan darah korban, sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Saya baca. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu hidupnya. Pertanyaan saya, pada waktu zaman Musa mereka bawa beragi ke Ka'bah. Itu suruh Joni Tan, kau masuk ke sini, bom tentang kau. Kau perkosa ayat Alkitab ya. Joni Tan Lau-Lau, kau menipu Ibnu. Ibnu tidak salah. Joni Tan, kau dengar bom, kau masuk sini. Enak saja pelintir ayat. Emangnya kau keluar dari Mesir? Enak aja lu. Ibnu salah Ibnu. Diajar kamu salah Ibnu. Kamu orang baik. Salah besar tuh. Cica Kiler. Halo. Cica Kiler, tolong kasih iklan buat Joni Tan. Ya. Mungkin dia naik helikopter. Kasih iklan dia dulu. Kasih iklan dia dulu. Ini bukan Ibnu ya. Ini Joni Tan ini. Ajar orang tua. Jan Orta Joni Tan. Halo. Joni Tan di atas. Ini ke Mesir nih. Pak Ibu sebentar. Mohon maaf sebentar Pak Ibu. Halo Pak. Pak Ibu. Iya Pak, saya belum selesai. Saya belum selesai. Ya, silakan. Iklan dulu Pak. Silakan. Ya. Sebentar ya Pak Sangga. Enggak apa-apa. Ibnu nggak salah ya. Kami nggak bukan tertawa ini. Kami singgung Joni Tan. Silakan Ibnu, lanjut. Oke. Joni Tan keliru tuh. Pak Bom. Jadi karena gini Pak, saya tangkap ya. Jadi si Pak Dondi itu melihat keluaran 23:17 itu dari bahasa aslinya Pak. Kalau bahasa aslinya adalah Ini pun dia. Ambilnya ke sini Mas. Sini ada orang. Gini. Ada Pak Wawan. Pak Bom. Pak baca itunya. Baca bahasa aslinya. Baca Ibraninya, keluaran 23. Ibrani 17. Kasih lihat. Tanaknya itu. Di sini bom tuh lengkap. Pare Wawa. Ya. Keluaran berapa? Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 17. Kau dengar ini aslinya sini ada ya. Ibnu, jangan dengar. Joni Tan Lau-Lau itu bodoh dia itu. Joni Tan ini memang tukang tipu, Pak. Pendusta. Keluaran 23 ayat 17-an. Sama kayak nama itu juga pendusta itu. Pendusta kayak nama itu. Ya. Ibnu lebih mengimani, tapi jangan dengar manusia penipu. Ya, di sini salos Pak Amim. Basanna yerae kal zakuraka elpane haadon Yahweh. Di sini adalah dikatakan yerae ya, harus menghadap Allah, menghadap YHWH. Ini pane ini to face off.
to face off atau menghadap atau bertemu, menghadap lah. Ya. Silakan Pak Rewa, kasih tunjuk kitabnya Pak. Terus Pak. Lagi Pak, belum semua kan? Dia punya signal kayaknya ini. Iya. Signalnya. Ya Pak. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Di layar Pak. Buka layarnya. Iya. Iya. Bersama bahasa Ibrani. Nih, kau dek lagi. Ini ada orang Ibrani juga ada. Ya itu sudah saya ini kan yang tadi dia bacakan, Ibnu bacakan ya. Ada saya ini kan. Pak. Saya mau lihat kitab Ibraninya Pak. Ya Bapak baca ya. Ini. Kalau mau lihat ya. Sudah jelas. Keluaran. Hari raya roti tidak beragi kok. Ya, ini Keluaran 23 ayat 17. 3 perayaan tahunan itu. Ya, maksudnya Pak Mas Ibnu jangan mau dibohong-bohongin sama orang yang nggak ngerti nih Mas Ibnu nih. Ya, betul. Setuju saya. Halo Pak Ray. Nih Mas Ibnu. Nih 17. Kasih jawab Pak. Kasih jawab Pak. Ya ini. Ya. Ya, ini baca, tadi Pak, yang saya bacakan. Kalau baca Pak, disuruh baca Pak. Sebentar. Saya nggak bisa baca apa kalau ini camnya nyala. Halo, soalnya saya pakai HP ini ya. Ya. Apa baca lagi Pak? Ya, ini ya. Saya baca. Salus pe'amim. Basana Yere'ah. Al Zukuraka El Pane. Ya. Ya. Karena kalau di sini harusnya ini Pak. Syaloshi Regalim Tuhak Pak. Ada tuhaknya. Ada tuhak. Tidak ada Syalosh Pak Amim. Basana. Nggak ada tuhakli. Nggak ada tuhakli dari mana? Ngarak itu. Berani dari mana? Ya. Yerae. Sebentar. Yerae Kal Zukuraka. Ibnu, sebentar Pak. Ya, halo Pak Bambang, gimana Pak? Ya, sebentar ya. Ibnu. Sebentar Pak Lidra Rewawa, sebentar Pak. Sebentar ya. Mana Pak Lidra Rewawa punya? Pak Ibnu. Ya Pak Bambang. Soalnya HP baterai saya udah mau habis. Ya nanti ganti itu loh. Ganti. Pak Ibnu, gini ya Pak Ibnu ya. Pak Ibnu tanya si Donitan itu. Donitan ya? Donitan. Yeah. Donitan itu sudah pernah ke Israel enggak? Ini Pak Rewawa ini beli kitab ini dari Israel langsung. Ini tulisan langsung asli dari Israel. Ya. Masalahnya dia udah pernah ke sana belum gitu loh. Tanya dia sudah pernah enggak? Udah pernah ke sana belum gitu loh. Oke. Ya. Saya lanjut Pak. Sebentar Pak Mas Ibnu. Jadi Mas Ibnu, kalau mau belajar jangan dari yang nipu. Mas Ibnu, kalau mau belajar Ibrani, silakan itu buka aja di Google, ada Mamre namanya. Itu ada suaranya, ada bahasa Ibraninya. Kalau bisa bacanya silakan. Jangan denger-denger, nggak ada hak-hak apa, nggak ada, bohong itu. Itu tadi saya kasih tunjuk 23 ayat 17 Keluaran. Ya. Ya, jadi sudah dikatakan di sana, Pane dia menghadap face off, menghadap YHWH. Di situ jelas tulisannya YHWH, Yod Hei Wav Hei. Ya, YHWH Adonai. Jadi nggak ada hak, itu menghadap onta mungkin. Oke. Mas Ibnu, ya lanjut. Mas Ibnu masih punya utang sama saya. Ingat nggak utangnya? Iya tahu. Mas Ibnu. 50.000 tahun. Nah, bagaimana jawabannya? Ya, loh, ini kan belum selesai, Pak. Belum selesai. Oke, silakan.